Udah toh? Saya kira belum kelihatan bukunya. Ini bukunya bercanda-bercandaan Bapak Ibu, gimmick doang kalau kata anak sekarang. Bapak Ibu, kita bertemu lagi sekarang di Sapaan Gembala minggu ini. Saya beberapa waktu lalu nonton video di YouTube, terus membaca sebuah berita, beberapa berita tepatnya. Bapak Ibu pernah mendengar kata perundungan? Mungkin Bapak Ibu lebih familiar, jangan-jangan dengar bahasa Inggrisnya, bullying. Beberapa waktu terakhir ini viral lagi karena ada beberapa pengalaman atau case yang harusnya membuat kita nggak bisa tidur nyenyak karena miris sekali. Ferdian Paleka beberapa waktu yang lalu, maksudnya bercanda-bercanda tapi berlebihan, memberikan bantuan dalam situasi seperti sekarang. Bapak Ibu bisa bayangkan, memberikan bantuan pas dibuka isinya batu dan sampah. Rizal di Sulawesi, anak berusia 12 tahun, pulang dari dia berjualan jalan kote, dia dibully oleh beberapa orang dewasa 25 tahun, didorong dari jualannya. Dia naik sepeda, semua jualannya berantakan. Dia pulang sambil nangis dan mengatakan bahwa jualannya tidak, menangis karena dia tidak bisa mendapatkan keuntungan hari itu. Beberapa waktu yang lalu juga yang sangat luar biasa viral di luar negeri, di Australia tepatnya, Quaden Bayliss, seorang anak 9 tahun pulang dari sekolah. Dia bilang, maaf, perlu pisau. Kamu perlu apa? Buat apa? Saya mau bunuh diri, saya capek. Diejekin terus sama teman-teman, mah sambil menangis. Ada videonya, cukup viral. Quaden Bayliss. Bapak Ibu, kita tahu hal-hal perundungan atau bullying ini gak pernah selesai. Saya jadi ingat cerita yang beberapa waktu lalu saya dengar tentang sebuah kesaksian, survei yang dilakukan terhadap seorang korban bullying tahun 1997, 20 tahun kemudian, tahun 2017. Anak ini diwawancara untuk memberikan testimoni kesaksian tentang pengalaman bullying. Dia katakan begini, saya tidak pernah melupakan pengalaman bullying saya. Orangnya saya nggak lupa sampai sekarang. Tempat di mana dia melakukan kekerasan verbal itu, verbal Bapak Ibu ini, bukan kekerasan fisik, ucapan. Saya tidak lupa apa yang dia ucapkan, kata yang dia pakai. Saya tidak lupa tempat di sudut sekolah di mana dia melakukan kekerasan itu, perundungan itu, bullying itu terhadap dia. Sampai sekian tahun tidak dilupakan. Orang itu mungkin udah tahu kemana kalau bahasa orang itu. Tapi bayangkan Bapak Ibu, bayangkan betapa hal itu tertanam luar biasa. Sharing ringan Bapak Ibu, saya pikir patutnya kita semua tetap menjaga kepekaan kita terhadap hal-hal seperti itu. Ya, bagaimana kita dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua, tolong pekalah untuk melihat jangan-jangan anak-anak kita melakukan hal-hal seperti itu, atau anak-anak kita berpotensi untuk melakukan itu. Di sisi lain, jangan-jangan anak kita bahkan menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya. Pekalah untuk melihat karena apa? Karena dampaknya signifikan sekali. Atau jangan-jangan kita sebagai orang dewasa Bapak Ibu bahkan tidak peka dengan setiap tutur tingkah laku kita terhadap orang lain. Mungkin apa yang sudah kita ucapkan kita bahkan tidak sedikit pun ingat, tetapi mereka yang menjadi korban Bapak Ibu. Bayangkan, sekian puluh tahun dia tidak pernah bisa melupakan apa yang diucapkan. Dunia sekarang Bapak Ibu, dunia media sosial, dulu ada sebutan mulutmu harimau, sekarang jarimu harimau. Hati-hati juga postingan, ada suara gorengan itu Bapak Ibu, biarin aja keren. Itu jualan apa ya? Jadi hati-hati juga dalam hal-hal postingan Bapak Ibu ya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa hal-hal yang diposting itu bahkan bisa menjadi batusan, bisa menjadi dampak buruk buat orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, hal ini menuntut kepekaan diri kita gitu ya. Dalam tanggung jawab kita di dalam situasi saat ini, saya pikir penting situasi dengan segala keterbatasan, pakailah waktu Bapak Ibu dan keluarga di rumah untuk sedikit banyak mulai mengkomunikasikan hal ini, menggumuli hal ini, membicarakan hal ini dengan orang-orang yang kita sayangi. Pekalah, hati-hatilah. Kenapa? Karena dampaknya, surveinya sudah jelas,
secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu banyak orang yang karena korban bullying dan perundungan ini banyak tidak bisa move on, kalau ke bahasa orang sekarang, dia bahkan tidak bisa berdamai dengan pengalaman dia di masa lalu, dan selanjutnya dia menjadi pelaku. Maka itu harus diputus. Bapak Ibu, renungan bukan maaf, kok jadi renungannya. Sharing ini menurut saya apa baiknya mendatangkan refleksi buat kita gitu ya. Hati-hatilah dalam segala tingkah laku kita, tindakan kita yang mungkin bisa mendatangkan dampak buruk bagi orang lain. Pekalah terhadap orang-orang di sekitar kita, sehingga hal-hal seperti itu tidak kita kenal di lingkungan di mana keluarga kita berada. Jangan dilanjutkan. Jadi saya pikir sharing ini semoga bisa membantu kita. Berhati-hatilah, pengalaman-pengalaman banyak orang yang melakukan bercandaan malah akhirnya mendatangkan dampak buruk bagi orang lain. Semoga sharing ini bisa membantu kita. Sapaan Gembala minggu ini bisa sedikit membantu kita untuk merenung dan menjaga segala tindakan, tentu tingkah laku kita buat orang lain. Terima kasih, sampai bertemu lagi di Sapaan Gembala selanjutnya ya.